Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari KKN Institut Teknologi Sumatera tahun 2020-2021. Kali ini akan menyampaikan materi dari bidang biologi, yaitu evolusi dan bioteknologi. Evolusi. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama yang disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Evolusi berasal dari bahasa Latin yakni evolvo yang artinya membentang. Pengertian sesungguhnya adalah perubahan berangsur dan pelan. Menurut pengertian evolusi, semua jenis makhluk hidup sebenarnya berasal dari makhluk terendah. Ciri-ciri evolusi. Pertama, evolusi adalah perubahan dalam satu populasi, bukan perubahan individual. 2. Dalam evolusi, perubahan diarahkan oleh lingkungan. Harus ada faktor pengaruh sehingga evolusi adalah perubahan yang selektif. 3. Perubahan yang terjadi hanya frekuensi gen-gen tertentu saja, misalnya 1 atau 2 gen, sedangkan sebagian besar sifat gen tidak berubah. 4. Evolusi memerlukan penyimpangan genetik sebagai bahan mentahnya. Dengan kata lain, harus ada perubahan genetik dalam evolusi. Mekanisme evolusi. Yang pertama, seleksi alam. Seleksi terhadap anggota populasi sehingga anggota yang kuat dan sehat yang dapat bertahan hidup. Nah, ini dikemukakan oleh Darwin. Kemudian muncullah statement survival of the fittest. Selanjutnya, seleksi buatan, yaitu seleksi yang dilakukan manusia, dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keturunan yang lebih baik, misalnya pada hewan, ternak, dan tanaman budidaya. Selanjutnya ada mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik, gen atau kromosom yang dapat diwariskan secara genetik pada keturunannya, akan menghasilkan alel baru, kemudian melalui proses perkawinan atau kombinasi akan menghasilkan variasi baru. Macam-macam evolusi. Yang pertama berdasarkan arah evolusinya yaitu ada dua, yaitu evolusi progresif dan evolusi regresif. Evolusi progresif adalah evolusi yang menghasilkan spesies baru yang kemungkinan populasi dapat bertahan hidup atau survive. Yang kedua evolusi regresif, yaitu evolusi yang menuju ke kemungkinan populasi menjadi punah. Selanjutnya, evolusi berdasarkan hasil akhirnya ada dua, yaitu evolusi konvergen dan evolusi divergen. Pertama, evolusi konvergen merupakan proses evolusi yang perubahannya didasarkan pada adanya kesamaan antara dua organ atau organisme pada garis yang sama dari nenek moyang yang sama. Selanjutnya, evolusi divergen yaitu perubahan yang berlangsung dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Beberapa pendapat ilmuwan. Pertama ada Erasmus Darwin 1731-1802 dalam bukunya Zoomonia. Kehidupan itu berasal dari asal mula yang sama dan respon fungsional akan diwariskan pada turunannya. Yang kedua ada Thomas Robert Malthus 1766-1834. Tidak adanya keseimbangan antara penduduk dan bahan makanan atau struggle for life. Yang ketiga ada Charles Lyell 1797-1875 dalam bukunya Principle of Geology. Bumi mengalami perubahan terus-menerus yang mengilhami adanya variasi karena pengaruh alam. Yang keempat ada Georges Cuvier 1769-1832. Pada setiap masa diciptakan makhluk hidup yang berbeda atau katatropisme. Selanjutnya ada Jean-Baptiste Lamarck dalam bukunya Filosofi Zoologi menjelaskan bahwa lingkungan mempengaruhi terhadap ciri-ciri yang diwariskan yang kemungkinan terus diturunkan kepada keturunan berikutnya. Untuk organ tubuh yang sering digunakan akan terus berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran. Teori evolusi menurut Jean-Baptiste Lamarck. Menurut Lamarck, bagian tubuh makhluk hidup dapat berubah baik ciri, sifat, dan karakternya karena pengaruh lingkungan hidupnya. Jika bagian tubuh dari makhluk hidup selalu atau sering digunakan, maka bagian tersebut makin lama dapat berubah sehingga sesuai untuk digunakan pada lingkungan tersebut. Sebaliknya, bagian tubuh yang tidak pernah atau jarang digunakan lagi, maka makin lama akan menghilang.
Lamarck mengambil contoh mengenai panjang leher jerapah. Menurutnya, nenek moyang jerapah terdahulu itu berleher pendek, yang hanya mampu memakan rerumputan. Karena terjadinya suatu bencana kekeringan yang maha dahsyat, mengharuskan jerapah-jerapah ini memakan daun yang ada di pohon. Karena letak daun yang tinggi dan leher terus dijulurkan, maka lehernya semakin panjang. Akhirnya terbentuklah jerapah yang berleher panjang. Teori evolusi menurut Charles Darwin. Charles Darwin adalah seorang naturalis berkebangsaan Inggris. Ia menyatakan bahwa evolusi berlangsung karena adanya proses seleksi alam atau natural selection. Yang dimaksud seleksi alam adalah proses pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap variasi makhluk hidup di dalamnya. Hanya makhluk hidup yang memiliki variasi sesuai dengan lingkungan yang bisa bertahan hidup, sedangkan yang tidak sesuai akan punah. Menurut teori Darwin, nenek moyang jerapah punya variasi panjang leher, ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Karena terjadi bencana kekeringan, lingkungan pun berubah dan berlangsunglah proses seleksi alam. Jerapah berleher pendek tidak dapat mencari makan dengan menjangkau daun-daun di pohon, sehingga tidak bisa bertahan hidup. Sebaliknya, jerapah berleher panjang tetap dapat memperoleh makanan dari daun-daun di pohon sehingga dapat bertahan hidup. Teori yang dikemukakan Darwin sangat dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, ekspedisinya ke Pulau Galapagos. Di tempat ini, Darwin menemukan berbagai macam bentuk paruh burung finch. Yang kedua, pendapat Charles Lyell dalam bukunya Principles of Geology yang menyatakan bahwa batuan, pulau, dan benua selalu mengalami perubahan. Yang ketiga, pendapat Thomas Robert Malthus dalam bukunya An Essay on the Principle of Population. Bukti tentang adanya evolusi. 1. Adanya variasi antar individu dalam satu keturunan. Variasi adalah segala macam perbedaan yang terdapat antara individu dalam satu spesies. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh berbagai faktor seperti suhu, tanah, makanan, dan habitat. Secara sederhana, lihatlah satu keluarga besar milikmu. Pasti ada perbedaan antara jenis rambut, warna kulit, atau bahkan kelopak mata. 2. Pengaruh penyebaran geografis. Dua tempat yang dipisahkan oleh pegunungan yang tinggi atau samudra yang luas mempunyai flora dan fauna yang berbeda. Perbedaan susunan flora dan fauna di kedua tempat itu antara lain disebabkan oleh isolasi geografis. Contohnya adalah mengenai bentuk paruh burung finch yang ditemukan Darwin di Kepulauan Galapagos. Kemudian, Darwin membandingkannya dengan yang ada di Amerika Serikat. Dari pengamatannya, tampak burung-burung finch tersebut memiliki bentuk paruh dan ukuran yang berbeda, dan ini menunjukkan adanya hubungan dengan burung finch yang ada di Amerika Serikat. 3. Ditemukannya fosil di berbagai lapisan batuan bumi. Fosil adalah sisa tumbuhan atau hewan yang telah membatu atau jejak-jejak yang tercetak pada batuan. Darwin menyatakan bahwa fosil yang ditemukan pada lapisan batuan muda berbeda dengan fosil yang terdapat pada lapisan batuan yang lebih tua, dan ini menunjukkan suatu bentuk perkembangan. Bisa dilihat pada gambar, itu merupakan evolusi dari kuda di mana adanya perubahan bentuk tulang yang tertanam pada fosil yang ada. Untuk penamaannya berdasarkan letak ditemukannya fosil, dan angka yang di sebelah kiri merupakan penunjuk tahun. 4. Adanya homologi organ pada berbagai jenis makhluk hidup. Organ-organ berbagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal sama dan kemudian berubah struktur sehingga fungsinya berbeda disebut organ yang homolog. Homologi organ menunjukkan tingkat kekerabatan makhluk yang bersangkutan. Makin banyak organ yang homolog, kemungkinan kekerabatannya makin dekat, yang artinya nenek moyangnya mungkin sama. Pada gambar bisa dilihat perbedaan antara anjing laut, burung, kelelawar, kuda, dan manusia. Letak tulangnya hanya berbeda sesuai bentuk tubuh yang ada, tetapi jenis tulangnya antara A, B, C, D, E dari manusia sampai ke anjing laut ternyata hampir sama, di mana A. humerus, B. radioulna, C. carpals, D. metacarpals, dan E. phalanges. 5. Studi perbandingan embriologi. Ernest Haeckel, salah satu ilmuwan yang membicarakan tentang perbandingan embriologi. Beliau mengatakan bahwa ontogeni suatu organisme merupakan ulangan singkat atau rekapitulasi. Perkembangan embrio berbagai spesies yang termasuk kelas vertebrata menunjukkan adanya persamaan pada fase tertentu, yakni pada fase morula, blastula, dan gastrula.
Hal ini menunjukkan adanya hubungan kekerabatan di antara hewan-hewan sesama vertebrata, yang mungkin pula mereka memiliki satu nenek moyang. Pada gambar ini menjelaskan secara singkat studi perbandingan embriologi yang ternyata hampir sama antara ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, bahkan manusia. 6. Studi perbandingan biokimia. Bila membandingkan makhluk hidup pada tingkat biokimia, ternyata hasilnya mendukung teori evolusi. Sebagai contoh, hemoglobin manusia ternyata lebih mirip dengan simpanse atau gorila daripada dengan anjing atau cacing tanah. Tingkat kemiripan ini menunjukkan manusia lebih dekat kekerabatannya dengan simpanse atau gorila daripada cacing tanah atau anjing. Bioteknologi. 1. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari penggunaan organisme hidup seperti bakteri, jamur, dan virus, atau produk dari organisme hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. 2. Sejarah bioteknologi. 2.1 Sebelum Masehi. Yang pertama, bangsa Mesir 6000 sebelum Masehi. Ribuan tahun lalu, bangsa Mesir kuno telah membuat wine menggunakan ragi. Wine biasanya hanya disajikan pada perayaan tertentu, kecuali di kalangan orang kaya yang lebih sering menyantapnya. Wine terbuat dari ragi Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya ada bangsa Romawi 4000 sebelum Masehi. Sama dengan bangsa Mesir kuno, bangsa Romawi juga telah menggunakan mikroorganisme untuk keperluan pangan, yaitu pembuatan roti. Selanjutnya ada bangsa Aztec 1500 sebelum Masehi. Bangsa Aztec memanfaatkan ganggang atau alga sebagai sumber makanan sehari-hari mereka. 2.2 Masehi. Pertama, tahun 1500. Penggunaan mikroba untuk menghasilkan aseton dan butanol. Aseton adalah senyawa tidak berwarna dan mudah terbakar, gunanya untuk pembuatan plastik dan serat. Yang kedua, butanol, digunakan untuk produk fermentasi gula. Untuk di AS, bahan ini digunakan dalam mentega, krim, buah, whisky, dan es krim. Selanjutnya tahun 1928, penemuan antibiotik oleh Alexander Fleming. Selanjutnya tahun 1953, penemuan struktur DNA oleh Watson dan Crick. Penelitian terus berlanjut sampai dengan sekarang dari berbagai bidang yang berbeda pula. 3. Macam-macam bioteknologi. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi tradisional atau konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi tradisional. Bioteknologi tradisional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Sebagai contoh adalah jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Selanjutnya, bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan. Beberapa bioteknologi tradisional. Silakan lihat pada tabel yang ada, nomor 1 sampai dengan nomor 10 merupakan contoh yang saya berikan. Jika ingin tahu lebih lanjut, silakan search pada Google atau bahkan bisa membuka pada buku biologi yang ada. 4. Penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi. Yang pertama, sebagai protein sel tunggal atau PST. Itu sebagai sumber protein yang dihasilkan oleh jamur, alga, dan bakteri. Kedua, pemisah logam dan bijinya. Pemisah logam dan bijinya juga menggunakan bakteri yang merupakan dari zat-zat anorganik. Yang ketiga, penghasil zat organik. Beberapa mikroorganisme juga dapat dipelihara dalam kondisi tertentu, meskipun tidak dalam posisi steril dan dapat menghasilkan zat organik seperti etanol, gliserol, dan asam sitrat. Yang keempat, pencerna limbah. Biasanya, pengolahan limbah secara biologis dilakukan dengan bantuan bakteri. 5. Penghasil energi. Biogas oleh mikroorganisme. Biogas ini sedang dikembangkan yang diproduksi dari media kotoran ternak. Yang terakhir, penghasil obat. Beberapa mikroorganisme juga bisa mematikan mikroorganisme lain dengan mengeluarkan racun sebagai antibiotik. 5. Kultur jaringan.
Kultur jaringan tumbuhan merupakan teknik menumbuh kembangkan bagian tanaman, baik berupa sel, jaringan, atau organ dalam kondisi aseptik secara terkontrol. Kultur jaringan dapat dilakukan karena adanya sifat totipotensi, yaitu kemampuan setiap sel tanaman untuk tumbuh menjadi individu baru bila berada dalam lingkungan yang sesuai. Dalam kultur jaringan, tanaman yang akan dikulturkan sebaiknya berupa tanaman muda yang sedang tumbuh, misalnya akar, daun muda, dan tunas. Bagian tumbuhan yang akan dikultur disebut sebagai explant. Bisa dilihat pada gambar, merupakan simulasi untuk melakukan totipotensi. Yang pertama, kita harus memotong wortel secara melintang, lalu ambil area tengahnya, lalu masukkan ke dalam cawan Petri dengan menggunakan alat tertentu, lalu dilakukan dengan kalus, pindahkan ke medium pertumbuhan, tunggu sampai 4-8 minggu, lalu setelah muncul akar, lalu pindahkan ke medium tanah, lalu wortel kembali tumbuh dewasa dan bisa dicabut. 5.1 Manfaat dan kelemahan kultur jaringan. Mendapat bibit banyak dalam waktu yang singkat dan identik dengan induknya. 2. Bibit terhindar dari hama penyakit. 3. Menghasilkan varietas baru seperti yang dikehendaki. 4. Menghasilkan hasil metabolisme tubuh, semisalnya karet, resin, tanpa areal tanaman yang luas dan tidak perlu menggunakan tumbuhan dewasa. Yang kelima, melestarikan tanaman-tanaman yang hampir punah. Selanjutnya, kelemahan kultur jaringan. Yang pertama, diperlukannya biaya yang relatif tinggi, hanya mampu dilakukan oleh orang-orang tertentu saja karena memiliki keahlian khusus, dan ternyata yang terakhir, bibit hasil kultur jaringan memerlukan proses penyesuaian karena terbiasa dalam kondisi lembab dan aseptik. 6. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah suatu proses perubahan gen-gen dalam tubuh makhluk hidup. Rekayasa genetika dilakukan dengan cara mengisolasi dan mengidentifikasi serta memperbanyak gen yang dikehendaki. Ada teknik rekayasa genetika yang dapat dilakukan, yaitu 1. Rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA adalah proses penyambungan dua DNA dari organisme yang berbeda. Dapat terjadi secara alami dan buatan. Yang alami contohnya ada pindah silang, transduksi, dan transformasi. Kalau yang buatan dapat dilakukan penyambungan DNA secara terkontrol melakukannya di dalam lab. Selanjutnya ada teknik hibridoma atau fusi sel. Ini merupakan gabungan dari dua sel dari organisme berbeda ataupun sama sehingga menghasilkan satu sel tunggal berupa sel hibrid yang memiliki kombinasi sifat dari kedua sel yang telah digabungkan sebelumnya. Selanjutnya ada teknik cloning. Cloning merupakan duplikat suatu organisme melalui proses aseksual atau di luar pembuahan. 7. Bioteknologi dalam berbagai bidang. 7.1 Bidang industri. Penerapan dan pengembangan bioteknologi dalam bidang industri, baik industri pangan dan industri minuman, merupakan proses pemanfaatan organisme seperti bakteri, virus, fungi sebagai pengolah bahan dasar menjadi bahan jadi atau jasa dalam bidang industri makanan dan industri minuman. Contohnya ada pembuatan tempe, amer, tua, kimchi, dan kecap. 7.2 Bioteknologi reproduksi. Yang pertama pada tanaman. Kegiatan untuk mengubah susunan genetik tanaman secara tetap sehingga memiliki sifat atau penampilan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Biasanya diutamakan untuk mendapatkan tanaman yang bermutu baik atau unggul dan sudah agak langka atau hampir punah. Selanjutnya pada hewan. Inseminasi buatan atau kawin suntik bertujuan untuk meningkatkan mutu genetik, terutama pada sapi perah dan sapi potong. Selanjutnya pada manusia. Teknik bayi tabung yaitu dengan metode FIV fertilization in vitro merupakan pembuahan yang terjadi di luar tubuh ibu. Teknik ini dengan cara mempertemukan sel sperma dengan sel ovum dengan kualitas terbaik di luar uterus. 7.3 Bioteknologi bidang pertanian. Yaitu penerapan dan pengembangan bioteknologi dalam bidang pertanian yang berguna untuk meningkatkan hasil pertanian atau budidaya pertanian. Contohnya, gulma kaktus dapat dibasmi dengan hewan semacam kutu. Selanjutnya, ulat kupu artona yang merusak tanaman kelapa dapat dibasmi dengan lebah penyengat. Selanjutnya, hama kutu loncat dapat dibasmi dengan semut rangrang. 7.4 Bioteknologi bidang industri pertambangan. Thiobacillus ferocsidans merupakan bakteri chemolithotrof atau juga merupakan bakteri pemakan batuan yang tumbuh subur di lingkungan yang bersifat asam.
Bakteri ini mampu memisahkan tembaga dari bijinya melalui reaksi kimia sehingga melepaskan tembaga atau CU dari batuan. 7.5 Bioteknologi farmasi atau obat-obatan, yaitu penerapan dan pengembangan bioteknologi dalam bidang farmasi atau obat-obatan yang menunjang perbaikan kesehatan makhluk hidup. Contohnya adalah antibiotik dan streptomycin. Antibiotik adalah segolongan senyawa, baik alami maupun sintetik, yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh mikroorganisme seperti bakteri. Selanjutnya streptomycin. Streptomycin merupakan antibiotika yang dihasilkan oleh fungi Streptomyces griseus. Antibiotik ini digunakan untuk mengobati penyakit TBC. 8. Dampak bioteknologi. Ada dampak positif dari bioteknologi. Yang pertama adalah bioteknologi pengolahan limbah menghasilkan produk biogas, kompos, dan lumpur aktif. Yang kedua, bioteknologi di bidang kedokteran dapat menghasilkan obat-obatan antara lain vaksin, antibiotik, antibodi monoklat, dan interferon. Yang ketiga, bioteknologi dapat meningkatkan variasi dan hasil pertanian melalui kultur jaringan, fiksasi nitrogen, pengendalian hama tanaman, dan pemberian hormon tumbuhan. Yang keempat, bioteknologi dapat menghasilkan bahan bakar dengan pengelolaan biomasa menjadi etanol atau cair dan metana atau gas. Yang kelima, bioteknologi di bidang industri dapat menghasilkan makanan dan minuman antara lain pembuatan roti, nata de coco, brem, mentega, yogurt, tempe, kecap, bir, dan anggur. Dampak negatif. 1. Menimbulkan penyakit pada manusia. Gen-gen yang mengkode untuk pembentukan antibiotik dapat saja mengalami kecelakaan di dalam tubuh bakteri sehingga menyebabkan penyakit pada manusia. 2. Menimbulkan reaksi alergi. 3. Mengancam kelestarian alam. Contohnya, rekayasa genetika dapat menghasilkan gulma-gulma super. Yang keempat, berpotensi digunakan sebagai alat perang. Beberapa orang mungkin dengan sengaja menciptakan kombinasi gen-gen baru untuk kepentingan perang, semacam senjata kimia dan senjata biologi. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.